wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nela Suci Paramita dari Prodi Sastra Indonesia kelas A dengan NIM 25140160007. Oke, hari ini aku akan memberikan materi mengenai topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. Dan ya, let's go. Oke, jadi rumusan masalah yang akan kita bahas hari ini adalah apa yang dimaksud dengan topik, yang pertama, yang kedua, apa yang dimaksud dengan tema, dan bagaimana perbedaannya dengan topik. Jadi apa bedanya tema dan topik. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kerangka karangan dan apa aja sih fungsi dari kerangka karangan itu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan sitasi ilmiah dan apa saja jenis-jenisnya. Yang pertama, apa itu topik? Topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digunakan menjadi karangan. Topik karangan merupakan jawaban atas pertanyaan, kayak masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Jika akan menulis karangan, topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat sebuah tulisan. Pengertian dari tema. Menurut arti, tema berarti pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut tema karangan. Penetapan tema sebelum memulai mengarang sangatlah penting untuk menyampaikan suatu ide secara teratur dan jelas sehingga isi karangan akan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Selanjutnya, perbedaan topik dan tema. Topik memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan dengan tema. Meskipun topik dan tema sama-sama bisa dijadikan judul karangan, perbedaannya tema lebih umum dan luas, sedangkan topik lebih spesifik dan terarah pada inti pembahasan. Topik adalah inti utama atau pokok pembahasan yang mencakup keseluruhan pembicaraan, gelaran acara, atau isi tulisan. Selanjutnya adalah pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan bisa juga disebut sebagai outline atau rangkaian gagasan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat penyusunan gagasan dengan gagasan lain di dalam sebuah karangan. Dengan kerangka karangan, penulis dapat menuangkan berbagai gagasannya secara sistematis dan juga terarah. Selanjutnya adalah bagian-bagian kerangka karangan. Kerangka karangan umumnya dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua isi, dan ketiga penutup. Selanjutnya, pengertian sitasi ilmiah. Sitasi adalah sebuah referensi yang berisi sumber dari naskah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Kegunaannya adalah untuk menulis ulang suatu pernyataan yang berasal dari orang lain apabila sedang mengutip suatu teori atau pertanyaan tanpa mencantumkan sumbernya. Hal itu bisa dianggap melakukan tindakan plagiarisme. Sitasi dibagi beberapa jenis berdasarkan gaya penulisannya. Ketika menulisnya, harus menentukan gaya penulisan yang akan digunakan. Hal ini penting untuk diperhatikan sebagai konsistensi gaya penulisan. Setiap gaya penulisan memiliki ciri khasnya yang bersumber pada buku, jurnal, dan media massa, arsip, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contohnya. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digunakan menjadi karangan. Tema merupakan pokok pemikiran. Tema dapat diartikan juga sebagai pengungkapan dari maksud ataupun tujuan. Tema lebih umum dan luas, sedangkan topik lebih spesifik dan terarah pada inti pembahasan. Topik merupakan inti utama atau pokok pembahasan yang mencakup keseluruhan pembicaraan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat penyusunan gagasan dengan gagasan lain di dalam sebuah karangan. Kerangka karangan memiliki fungsi sebagai penghubung antara gagasan satu dengan gagasan lainnya dalam satu judul karangan. Sitasi adalah sebuah referensi yang berisi sumber dari naskah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, dan kegunaannya adalah untuk menulis ulang suatu pernyataan berasal dari orang lain. Oke, segitu aja materi yang bisa saya presentasikan hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tugas video selanjutnya. Bye bye.